Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang begal motor di Lampung Tengah menggigit tangan polisi yang menangkapnya. Puluhan ternak kambing di Pringsewu mati akibat cacingan. Sebuah cincin di jari ibu hamil di Lampung Selatan tidak bisa dilepas hingga menyebabkan tangannya bengkak. Pengusutan kasus dugaan korupsi ganti rugi tanam tumbuh dalam proyek pembangunan Bendungan Marga 3 Lampung Timur belum berhenti. Jumat siang, petugas Polda Lampung kembali menangkap 2 orang tersangka yang terlibat. Keduanya adalah Imam Suhenli dan Musliman warga Lampung Timur. Keterlibatan keduanya adalah menerima dana bagi hasil korupsi ganti rugi tanam tumbuh. Dari kedua tersangka terungkap dugaan keterlibatan mantan Bupati Lampung Timur berinisial ZB yang diduga menerima dana pembagian hasil korupsi tanam tumbuh tersebut. Dia bilang, sudah di dosen ini dengan Imam Suhenli, bahwa uang modal ini dari mantan Bupati Lampung Timur. Setelah itu, bagaimana pembagiannya? Nah, pembagiannya itu 50%, 30%, dan 20%. Nah, Imam Suhenli ini mendapatkan 20%. Nah, setelah itu digunakanlah uang ini. Kemudian setelah mereka mendapatkan hasil dari pencairan dana proyek dari warga-warga yang dibuatkan kolam tadi, maka uang itu diserahkan juga, uang modal tadi dan keuntungannya diserahkan lagi kepada mantan bupati ini. Hingga kini totalnya sudah ada 13 orang yang ditangkap terkait kasus korupsi ganti rugi tanam tumbuh dalam proyek pembangunan Bendungan Marga 3 Lampung Timur yang merugikan negara 43 miliar rupiah. Dari jumlah itu, 5 telah jadi terpidana, 6 masih terdakwa, masih menjalani sidang, dan 2 lagi masih berstatus sebagai tersangka yang ditahan di rumah tahanan Polda Lampung. Pada kasus tersebut, tim penyidik menyita uang sekitar 10 miliar rupiah dari para tersangka sebagai barang bukti. Harsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Kejadian ternak kambing mati akibat cacingan sedang merebak di Kabupaten Pringsewu. Sejak awal Januari hingga September 2025, jumlah kematian kambing akibat cacingan diduga mencapai ratusan ekor. Penyakit cacingan menyerang kambing seluruh jenis diantaranya etawa, peranakan etawa atau PE, kacang, dan domba. Salah satu peternak yang jumlah kambingnya terbanyak mati akibat cacingan adalah Budi Setiawan, warga Gadingrejo. Ia menyatakan sudah 40 ekor kambingnya mati akibat cacingan. Ini menurut saya sangat bagus dan saya berharap akan terus ditingkatkan pelayanan seperti ini untuk peternak-peternak kecil seperti kami. Jumlah kematian sebelumnya berapa itu, Pak? Kalau jumlah kematian sebelumnya hampir 40-an ekor, tapi itu hitungnya masih cempe-cempe. Itu penyakit apa? Sebagian ada yang cacing, sebagian ada virus ya Bu ya, parasit darah dan lain-lain. Untuk pengobatan ke sini sekitar 1 bulan itu 4 kali kalau nggak salah kemarin itu. Untuk mencegah paparan kambing cacingan, petugas Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Koordinator Wilayah 3 Pringsewu meningkatkan pengawasan. Mereka mendatangi kandang-kandang peternak untuk memvaksin dan meminumkan obat cacing pada kambing. Pengobatan keseluruhan dalam satu desa Gading Timur ini yang sekitar 350 ekor populasi kambing domba. Seperti itu.
ternyata di beberapa rekan-rekan juga ada kasus yang sama seperti itu. Jumlahnya kematian berapa itu? Jumlah kematian untuk total satu desa ya, satu desa itu dari populasi 350 ekor itu ada sekitar 60 sampai 65 ekor seperti itu. Pesan kepada petani. Nah, kepada petani ya sebenarnya kasus cacingan ini bapak-bapak peternak, ibu-ibu peternak bahwa kasus cacingan ini sebenarnya sangat mudah diatasi asalkan panjenengan yang pada punya ternak kambing domba itu rutin memberikan obat cacingnya seperti itu, bisa 3 bulan atau 4 bulan sekali. Sebenarnya cacingan itu adalah dari manajemen Pencegahan kambing terpapar penyakit cacingan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar kandang. Pemberian pakan yang berkualitas, rutin memberikan obat cacing dan mengarantina kambing baru sebelum dicampur dengan kambing lainnya. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Tim Satgas Makanan Bergizi Gratis atau MBG bentukan pemerintah daerah Tulang Bawang Jumat siang melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur MBG di wilayahnya. Sidak bertujuan untuk mengawasi kelayakan dapur yang sudah beroperasi. Beda sama yang depan khusus cuci omprengnya. Dalam sidak tersebut, petugas mengecek saluran instalasi pengolahan air limbah atau IPAL serta tempat sampah. Petugas menyarankan pihak dapur untuk meningkatkan kebersihan, khususnya limbah bekas masak dan sisa makanan. Jadi kami datang sini satu sampel, nanti seluruh dapur kita datangin. Jadi sementara temuannya ya paling khusus kita lihat aspek lingkungannya, aspek kesehatannya. Memang ada beberapa temuan yang sudah kami rekomendasikan kan, mungkin dalam pengelolaan IPAL gitu, kemudian pengelolaan sampahnya kita rekomendasikan kerjasama sama bank sampah di desa setempat, kemudian juga yang IPAL tadi ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Di aspek kesehatan juga ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Dengan adanya sidak dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tim tadi, apa sih tanggapannya? Kemudian apa yang ditemukan dan diarahkan dari pihak mereka? Diarahkan ini untuk lebih menjaga kebersihan lingkungan, itu untuk perhatikan dengan dampak misalkan ada di masyarakat, misalkan seperti limbah air itu yang kurang bersih seperti itu, lebih diperhatikan kembali. Memang saya dari sini memang kurang, maksudnya masih belum sesuai standar, jadi akan saya perbarui lagi, gitu, akan diperbaiki gitu. Kemudian apalagi Mbak arahannya? Selain itu untuk menjaga kualitas bahan, karena takutnya seperti saat ini malah yang keracunan, jadi lebih memperhatikan kualitas bahan dan pengolahannya. Sidak melibatkan pamong desa tempat dapur beroperasi. Petugas mengimbau pengelola dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk berkoordinasi dengan pamong desa terkait pembuangan sampah dapur. Ya pastinya berdampak karena memang kita perlu pengawasan yang sangat ketat ataupun pengawasan dibantu dari tim dinas-dinas terkait berkaitan dengan kebersihan, menjaga terutama air limbah. Contoh seperti air limbah, kalau sampai tidak dikelola, dirawat ataupun diarahkan, disimpan dengan baik, pasti otomatis akan menjadi dampak kepada masyarakat terutama di sekitaran SPPG ini. Khawatir nggak terjadi keracunan kepada siswa? Oh, sangat khawatir sekali, apalagi sekarang ini sangat marak dan viral sekali di beberapa daerah itu banyak sekali keracunan. Oleh karena itu untuk pencegahan ini terima kasih juga kepada tim kabupaten sudah sidak ataupun sudah memberikan arah-arahan yang baik, dan alhamdulillah juga di Gereja Banjarakung Kabupaten Tulang Bawang ini belum ada terjadi keracunan. Mudah-mudahan ke depan selalu terjaga. Pembentukan tim Satgas Makanan Bergizi Gratis oleh pemerintah daerah Tulang Bawang dilakukan untuk mencegah adanya murid yang keracunan makanan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.